Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, sebagai umat Islam, kita tentu mencintai agama Islam yang mulia ini. Sebab Islam adalah agama yang sempurna dan paripurna. Tidak ada sesuatu pun dalam agama ini yang samar atau tidak jelas. Semua telah dijelaskan dengan terang benderang. Bahkan dari bangun tidur hingga tidur kembali, Islam telah memberikan tuntunan yang jelas bagi kehidupan manusia. Jika tuntunan tersebut dijalankan, niscaya akan mendatangkan kebaikan yang besar bagi kita. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. Artinya, aku telah meninggalkan kalian di atas agama yang putih, terang dan jelas, malamnya seperti siangnya. Tidak ada seorang pun yang menyimpang darinya setelahku, kecuali orang yang binasa. Hadis ini menunjukkan bahwa ajaran Islam sangat jelas dan sempurna. Bahkan dalam perkara yang tampak sederhana, seperti buang air kecil pun, Islam memberikan tuntunan dan adab yang harus diperhatikan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, terkait dengan buang air kecil, agama Islam telah memberikan tuntunan yang lengkap, termasuk beberapa larangan yang harus kita hindari ketika melakukannya. Jika tuntunan ini dijalankan dengan baik, maka akan membawa banyak kebaikan bagi diri kita, bahkan bagi masyarakat secara umum. Namun, fenomena yang terjadi di tengah masyarakat justru sebaliknya. Banyak orang yang menyepelekan perkara ini, mulai dari cara buang air kecil hingga hal-hal yang seharusnya dihindari seringkali tidak diperhatikan. Padahal, sikap meremehkan perkara ini dapat mendatangkan akibat yang buruk, bahkan terdapat ancaman khusus bagi orang yang tidak menjaga diri dari najis air kencing. Oleh karena itu, pembahasan ini sangat penting untuk kita perhatikan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, Islam telah menjelaskan beberapa larangan yang berkaitan dengan buang air kecil. Di antaranya, larangan pertama adalah tidak membersihkan diri setelah buang air kecil. Ini merupakan perkara yang sangat serius. Bahkan terdapat ancaman besar bagi orang yang tidak menjaga kebersihan dari air kencing. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni, Rasulullah SAW bersabda, bersihkanlah diri kalian dari air kencing, karena sesungguhnya kebanyakan siksa kubur disebabkan oleh bekas air kencing. Demikian pula dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menceritakan, مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان من كبير أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة وأما أحدهما فكان لا يستتر من بوله. Artinya, Nabi SAW pernah melewati dua kuburan. Lalu beliau bersabda, sesungguhnya kedua penghuni kubur ini sedang disiksa, dan keduanya tidak disiksa karena perkara yang sulit untuk ditinggalkan. Yang pertama, karena dahulu tidak menjaga diri dari air kencing. Sedangkan yang kedua, karena dahulu dia berjalan ke sana kemari menyebarkan namimah atau adu domba. Na'udzubillahi min dzalik. Inilah ancaman yang sangat besar bagi orang yang menyepelekan kebersihan setelah buang air kecil. Oleh karena itu, kita harus benar-benar memperhatikan perkara ini. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, larangan yang kedua adalah menghadap atau membelakangi kiblat ketika buang air kecil. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. Artinya, jika kalian mendatangi tempat buang hajat, maka janganlah kalian menghadap kiblat dan jangan pula membelakanginya. Akan tetapi, menghadaplah ke arah timur atau barat. Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu berkata, فقدمنا الشأم فوجدنا مراحيض بنيت قبل القبلة فننحرف ونستغفر الله تعالى. Artinya, ketika kami datang ke negeri Syam,
kami mendapati kamar mandi dibangun menghadap kiblat, maka kami memalingkan arah kami dan memohon ampun kepada Allah. Hadis ini menunjukkan bahwa seorang muslim harus menghormati kiblat dan tidak menghadap atau membelakanginya ketika buang hajat di tempat terbuka. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, larangan yang selanjutnya adalah buang air di jalan umum atau di tempat orang berteduh. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Ittaqul la'inain." Qalu wa man la'inan? Qal alladhi yatakhalla fi tariqin nasi aw fi dhillihim. Artinya, jauhilah dua perkara yang mendatangkan laknat. Para sahabat bertanya, apa dua perkara itu? Beliau menjawab, yaitu orang yang buang hajat di jalan yang dilalui manusia atau di tempat mereka berteduh. Buang air kecil di sembarang tempat tentu dapat mengganggu orang lain. Selain menimbulkan bau tidak sedap, hal tersebut juga dapat mencemari lingkungan. Perbuatan seperti ini jelas bertentangan dengan ajaran Islam yang mengajarkan kebersihan dan menjaga kenyamanan orang lain. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, larangan selanjutnya adalah buang air kecil di air yang tidak mengalir. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an yubala fil ma'ir rakid." Artinya, sesungguhnya Nabi SAW melarang buang air kecil di air yang tergenang. Larangan ini mengandung hikmah yang besar. Kencing di air yang tidak mengalir dapat mencemari air tersebut dan merugikan orang lain yang menggunakannya. Ini menunjukkan bahwa syariat Islam sangat memperhatikan kebersihan dan kemaslahatan manusia. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, larangan selanjutnya adalah buang air kecil di lubang tanah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan An-Nasai dari Abdullah bin Sarjis radhiyallahu anhu, dia berkata, أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجحر. Artinya, Rasulullah SAW melarang kencing di dalam lubang. Ketika Qatadah ditanya tentang hikmah larangan ini, beliau menjelaskan bahwa lubang tersebut bisa jadi merupakan tempat tinggal makhluk lain seperti hewan atau bahkan jin. Oleh karena itu, Islam melarang perbuatan tersebut agar tidak menimbulkan gangguan atau bahaya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita taufik untuk memahami ajaran agama ini dengan baik serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita tidak termasuk orang-orang yang menyepelekan perkara agama sekecil apapun itu. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.